selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Mohon izin, kami bertiga di sini minta waktu Ibu terkait kami sedang melaksanakan demonstrasi kontekstual, terutama tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin, ya Bu. Jadi mohon izin untuk wawancara dengan Ibu. Silakan. Ya, baik Bu. Jadi selama Ibu menjadi kepala sekolah, mungkin adakah pernah kasus atau kejadian yang terjadi terkait permasalahan di rumah, bagaimana kira-kira ceritanya serta penyelesaiannya yang Ibu lakukan? Ada, jadi kejadiannya baru kemarin 2 hari yang lalu. Jadi ini ada beberapa anak yang memanfaatkan situasi atau kondisi di mana kami memang sedang melakukan perbaikan pagar, dan perbaikan pagar ini ada lubang yang memang digunakan untuk keluar masuk tukang dalam rangka renovasi pagar tersebut. Nah, ini ternyata dimanfaatkan oleh anak-anak. Jadi ada beberapa anak-anak yang pulang melalui pintu itu atau melalui jalur itu. Jadi inilah yang memang menjadi dilema bagi kita. Memang sih secara tidak salah, tapi kan artinya secara etika, masa iya papa berangkatnya atau masuknya ke sekolah lewat pintu depan, pulangnya molos gitu kan, jadi seperti itu. Jadi makanya jadi aduh kok ada yang aneh gitu ya. Lalu kira-kira keputusan apa yang Ibu ambil terhadap kejadian tersebut? Jadi anak ini kita panggil orang tuanya, jadi untuk melakukan pembinaan bersama dengan guru BK, wali kelasnya, dan juga kesiswaan. Hasil keputusannya gimana? Hasil keputusannya kemarin setelah kita berikan arahan, juga klarifikasi juga nih anak gitu kan. Nah, kita tanya juga, kenapa nak kok lewat belakang, sudah berapa lama? Ternyata sudah 2 minggu. Ternyata jadi di tukang juga kita konfirmasi, Pak kok saya nggak tahu Bu, kata tukangnya begitu. Nah kemudian anak ini juga dia bilang, Bu saya izin mau klarifikasi, ya kita dengarkan kan artinya. Nah kemudian dia bilang, iya Bu memang kami pulang lewat belakang, tapi itu pun memang jamnya pulang sekolah. Saat itu kejadiannya pas sudah pulang sekolah gitu kan. Nah terus ya kami pikir boleh-boleh saja lewat situ, karena kan tidak ada tulisan dilarang melewati atau melintasi seperti itu. Ya akhirnya kita pikir ya juga sih, benar juga ya, tapi kan secara etika ini kan dia tidak dibenarkan, apalagi kita di dunia pendidikan, dia nggak pas gitu kan, yang kita bina kan karakternya seperti itu. Maaf Bu, kira-kira langkah yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan ini gimana? Jadi kemarin itu kita mengambil beberapa langkah yang tentunya sesuai dengan SOP yang kita miliki. Jadi yang pertama, tadi seperti yang sudah Ibu sampaikan, dilakukan pemanggilan, orang tuanya dipanggil, dan alhamdulillah orang tua juga kooperatif datang gitu ya. Kemudian di situ kita konversi kasusnya, kemudian dan terakhir juga anak ini artinya kita kasih juga, ini kan walaupun memang tidak salah tapi kan juga melanggar etika, akhirnya mereka diminta membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan hal itu. Kira-kira tantangan yang dihadapi dalam menyelesaikan masalah ini gimana Bu? Ada tantangannya gimana? Ada, jadi orang tua juga menyampaikan keluhannya, anak saya nggak salah gitu kan itu sudah jam pulang sekolah, dan lagi memang tidak ada tulisan seperti itu. Jadi itu komplain dari orang tua. Jadi akhirnya kita juga berusaha untuk memahami, artinya maksudnya memberikan pemahaman kepada orang tua
bahwa ya memang tidak salah, tapi ya kan kita kan di dunia pendidikan kan artinya mengajarkan etika, jadi etika kan menjadi bagian sebuah karakter dalam pendidikan seperti itu. Dan akhirnya orang tua juga menerima pemahaman dari kami dan akhirnya juga menerima keputusan kami bahwa untuk membuat surat pernyataan bahwa tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika atau artinya tidak seharusnya waktu di belakang seperti itu. Mohon izin melanjutkan Ibu. Jadi kalau dalam penyelesaian ini apakah memang ada prosedur tertentu gitu dalam penyelesaian masalah ini? Iya. Prosedur. Ada. Jadi itu yang sudah Ibu sampaikan ada SOP-nya, jadi ada prosedurnya. Jadi yang pertama memang setelah kita lihat, jadi alhamdulillah di sekolah kami ini ada CCTV-nya, jadi ketahuan, jadi ada buktinya, nggak bisa ngelak lagi ketika dilihat. Nah nih buktinya. Jadi prosedur yang pertama setelah kita temukan buktinya, kita lakukan pemanggilan, kemudian kita cross check, kemudian orang tua datang dan juga anaknya, kemudian dihadirkan juga wali kelas dan BK, kemudian juga membuat surat pernyataan. Akhirnya membuat surat pernyataan dan juga berjanji untuk tidak melakukan hal itu lagi. Jadi seperti itu. Karena rewardnya atau punishment-nya itu tidak bisa yang ini ya karena bingung kayak gitu, itulah kendalanya. Mau dikasih hukuman suruh ngebersihin lapangan misalnya, senyapu gitu, itu juga kan artinya karena mereka merasa kan nggak salah gitu, jadi mereka jadi akhirnya yang menjadi dilema jadi seperti itu. Agak ini ya memang agak nggak terang banget gitu ya Bu ya. Betul ya. Satu lagi Bu, sama di akhir sesi wawancara ini Bu, kita ingin menanyakan kira-kira apa ya Bu pembelajaran dari apa yang dipetik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dalam permasalahan ini. Jadi akhirnya juga kami menyadari bahwa memang akhirnya kami barangkali kita juga yang salah ya kan, karena harusnya pintu itu lebih tertutup yang rapi sehingga tidak dimanfaatkan oleh anak-anak. Jadi itulah yang akhirnya kita sadari kalau itu kita berarti harus lebih kontrol lagi gitu, sehingga tidak dimanfaatkan oleh anak-anak untuk hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Baik Ibu, terima kasih untuk jawaban pertanyaan kami. Ini sangat menginspirasi bagi kami sebagai calon guru penggerak, karena pada intinya setiap pengalaman-pengalaman ini akan kami aplikasikan, implementasikan di kelas kami untuk bisa menjadi pembelajaran yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih banyak. Saya kembali kepada Ibu Tika, silakan Ibu Tika. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk kami bertiga, dan luar biasa tadi yang Ibu sampaikan, hingga kami juga bisa mendapatkan pelajaran dari tadi yang Ibu sampaikan. Baik, cukup, terima kasih, mohon izin ya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga Ibu, kami Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon izin, kami dari SMA Negeri 1 Jakarta sebagai calon guru penggerak angkatan 5 sedang memenuhi untuk melakukan satu wawancara. Ini untuk itu di sini yang akan saya lakukan itu mewawancarai Bapak terkait bagaimana langkah-langkah ketika seorang pemimpin atau kepala sekolah mengambil keputusan ketika dihadapkan dengan salah satu permasalahan. Begitu Bapak. Baik Bapak, kiranya berkenan ya Pak ya? Siap, terima kasih atas kehormatannya. Ini adalah suatu sangat membanggakan buat kami kalau kami dapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam mensukseskan teman-teman guru penggerak. Siap. Terima kasih Bapak. Nah, baik Bapak, kita mulai saja ya Bapak. Siap. Jadi yang pertama begini, selama menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah tersebut menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh diceritakan dan berikut bagaimana cara penyelesaiannya Pak? Terima kasih Ibu. Ini boleh masalah dalam apa saja ya? Boleh. Baik, terima kasih. Saya di sekolah ini juga amanah kita ini baru beberapa bulan, baru kira-kira setengah tahun. Nah, pada saat kami bulan ketiga, kemudian ada satu masalah yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, yaitu tentang KJP. Oh iya Pak, Ya. KJP ya Pak. Ya, kami dapat informasi dari teman-teman operator untuk KJP itu bahwa ada satu orang tua peserta siswa yang mana ia tercatat dalam DTKS itu adalah pegawai negeri ayahnya. Oh iya. Tetapi secara real ia memang dalam kondisi yang kurang mampu. Secara fisiknya, secara kenyataannya, informasi dari teman-teman warga juga seperti itu. Nah, dalam ketentuannya seorang yang dalam pegawai negeri itu tidak boleh memperoleh KJP. Nah, ini menimbulkan suatu dilema bagi kami. Iya betul. Apakah ia mengajukan ingin dapat KJP dan sudah ada surat keterangannya dari RT-nya itu, apakah diterima atau tidak? Nah, dalam kondisi seperti itu, kami coba komunikasi dengan teman-teman wakil. Akhirnya sampai pada keputusan yang harus kita ambil, kita harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dari pemerintah, dari provinsi. Tetapi tidak lupa kita juga perlu komunikasi dengan baik pada orang tersebut, pada bapak tersebut, orang tua tersebut. Akhirnya kita sampaikanlah bahwa peraturan yang berlaku untuk diterimanya KJP ada seperti ini Bapak. Oleh itu mohon maaf sekali kalau keinginan Bapak bisa kami kabulkan. Tapi kami juga memberikan motivasi saran Bapak tersebut agar bisa tertangani dalam hal ekonomi. Begitu. Ya, jadi keputusannya kita mengikuti peraturan ya Iya, Pak ya. peraturan. Baik, kalau saya simpulkan di sini berarti dalam modul kami ini kan kita mempelajari ada 2 jenis dilema ya Pak ya. Yaitu yang pertama dilema etika, Iya, dan yang etika. kedua wujudan moral. Berarti kalau kasus yang ada pada sekolah Bapak termasuk kepada dilema etika ya Pak ya. Etika, ya, betul. Oh iya, baik. Terima kasih. Berikutnya satu lagi Pak, pertanyaan dari saya nanti sebelum dilanjutkan oleh Bu Yayu, yaitu langkah-langkah yang lain Pak yang Bapak ambil dalam menyelesaikan permasalahan tersebut tadi selain mengkomunikasikan dengan wakil, berikutnya dengan komunikasi dengan orang tua yang bersangkutan Pak. Iya. Adakah langkah-langkah yang lain Pak? Ya, terkait dengan itu kami komunikasi juga dengan tidak lupa dengan stakeholder sekolah. Dalam ini ada bisa atasan kami informasikan komunikasi dengan Bapak pengawas, Ya. dengan Ibu Kasatera Kecamatan, dan mungkin bila kasusnya itu ada kasus yang cukup tinggi maka kita komunikasi pada Subdim Jakarta Timur. Jadi sudah berjenjang ya Pak Iya. ya? Oke, baik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Yayu. Baik, siap.
Baik, terima kasih Bu Siti. Mengenai dari permasalahan tadi Pak, kira-kira tantangan yang dihadapi untuk menyelesaikan masalah tadi seperti apa ya Pak? Bagaimana? Untuk yang ini kan sebetulnya dilema etika, Ya. Kalau itu adalah dilema, maka secara etikawan yang harus kita kedepankan. Tapi tidak lupa juga harus tetap menjunjung terhadap etika yang baik, etika kebenaran. Nah, etika kebenaran ini adalah bagaimana peraturan itu harus berlaku untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga etika moral, etika kebenaran itu tetap kita junjung secara bersama-sama. Jadi secara simultan begitu ya Pak ya? Ya, tidak ada yang direndahkan salah satunya betul ya Pak ya? Pak, luar biasa Pak. Mungkin menjunjung nilai-nilai kebajikan ya. Iya. Baik, mohon izin melanjutkan ya Pak. Siap. Kalau dari dalam sebuah peraturan itu, apakah ada prosedur tertentu Pak untuk dalam penyelesaian masalah tersebut? Yang menyangkut tentang ya tadi kan masalahnya kan tentang dilema etika tadi kan. Iya. Kira-kira jadwal-jadwal atau prosedur-prosedur itu memang apakah sudah dilakukan atau bagaimana? Pertama begini, kaitannya dengan masalah tadi yang maaf dalam ini adalah tentang KJP. Kami pertama-tama menyampaikan informasi itu kepada teman-teman di sekolah. Kami sosialisasikan tentang peraturan KJP itu kepada Bapak Ibu wali kelas dan guru. Kemudian kami sosialisasikan kepada teman-teman operator. Dan tidak lupa kami sosialisasikan pada orang tua siswa yang kemungkinan berpeluang memperoleh hak tersebut. Kemudian setelah pada waktunya oleh dinas bahwa dibukalah KJP pada tahap sekarang, maka kita infokan hal tersebut melalui orang tua, melalui anak-anak dan juga di media yang memungkinkan. Bisa kita tempel di mading-mading dan juga pada grup dan juga pada web sekolah. Oh ya, berarti memang sudah sesuai dengan prosedurnya ya Pak ya. Memang sudah bagus sekali gitu ya Pak. Terima kasih. Terus ini mohon izin pertanyaan terakhir ya Pak ya. Baik, siap. Dari semua yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa ya Pak yang bisa dipetik? Baik, terima kasih Bu. Ya. Saya diberikan amanah sebagai kepala sekolah. Ketika saya sampai di sekolah ini, saya sampaikan pada Bapak Ibu, kepala sekolah berbekalnya adalah SK. Ketika datang ke sekolah, bukan berarti kepala sekolah adalah kepala sekolah orang yang terbaik, orang yang terpintar. Oleh karena itu, masalah-masalah timbul pun juga tidak lupa kami komunikasikan pada Bapak Ibu guru, pada wakil staf, mari kita pecahkan bersama-sama. Kami sering mengadakan komunikasi cukup rutin pada teman-teman untuk sharing-sharing terhadap masalah-masalah apa yang timbul, masalah-masalah apa yang dihadapi oleh anak-anak dan juga oleh wali kelas. Mari kita coba pecahkan bersama. Tidak lupa kami pun juga membuat semacam survei pada orang tua siswa tentang tingkat kepuasan pelayanan kami. Iya. Tingkat kepuasan orang tua siswa, tingkat kepuasan anak selama menjadi komunitas di SMP Surabaya ini melalui Google Form dan sekarang masih berlaku saat ini pada saat itu. Sehingga dari situlah kami bisa mengetahui apa sih masalah-masalah timbul, apa sih masalah yang perlu kita pecahkan bersama, yang menjadikan ketidakpuasan dari warga belajar itu. Baik, terima kasih Bapak untuk ini sudah luar biasa dan itu sangat menginspirasi bagi kami sebagai calon guru penggerak bahwa ternyata dalam pengambil keputusan itu memang ada hal yang perlu keterampilan, perlu kebersamaan, kolaborasi yang Bapak sudah luar biasa disampaikan kepada kami itu sebagai bekalan kami Pak. Nanti ke depannya apabila kami akan ketemu dengan hal-hal yang sama untuk mengambil keputusan terutama dengan siswa-siswa kami gitu. Saya kembali kepada Ibu bisa. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk pemenuhan tugas ini. Yang saya ambil itu satu pembelajaran, memberikan inspirasi juga ya untuk kita nanti apabila dalam memberikan atau memutuskan satu keputusan itu memang kita salah satunya harus bijaksana ya Pak ya,
pakai bijaksana dan saling kolaboratif. Tidak lupa juga kita informatif kepada pihak-pihak yang sebagai stakeholder. Nah, Bapak, terakhir kami berdua mengucapkan terima kasih banyak atas wawancara dan kesempatan yang Bapak berikan. Maka untuk itu kami berdua mohon izin Bapak untuk pamit kembali ke sekolah. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih teman-teman semuanya atas silaturahmi kita. Semoga sebelumnya berkah untuk kita semuanya. Amin. Semoga selalu menjadi guru penggerak yang hebat. Amin. Terima kasih banyak Bapak doanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Mohon izin, perkenalkan saya dengan teman-teman ini adalah CGB Angkatan 5 dari SMA Negeri 1 Jakarta. Saya dengan Ibu Yayu. Saya Sulika. Saya Bu Titik. Mohon izin, hari ini kami menghadap untuk mewawancari Ibu selaku kepala sekolah di SDN Pondok Bambu 11. Ibu, ini terkait dengan pengambilan keputusan gitu. Mohon izin ya Bu, kita akan mewawancarai ya. Jadi selama menjadi kepala sekolah ini Bu, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di mana masalah tersebut menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh diceritakan pada kami Bu. Berikut cara penyelesaiannya. Baik, terima kasih Ibu atas mudah-mudahan saya bisa membawa pertanyaan dari Ibu yang begini. Jadi memang banyak sekali kejadian-kejadian yang timbul akhir-akhir ini, apalagi ketika pada masa COVID-19 ya, karena memang mungkin komunikasi kita dengan orang tua yang kurang terbangun ya, jadi ada beberapa masalah yang timbul. Salah satunya adalah ketika saat itu ada orang tua siswa laki-laki datang, kebetulan wali kelas 5 membawa surat dari kepolisian, langsung membawa surat dari kepolisian, menanyakan keberadaan anak dan istrinya, menanyakan keberadaan anak istri ke sekolah. Kemudian kami ke sekolah dan guru saat itu ada apa? Memang gurunya itu belum sempat tahu juga ada masalah apa dengan suaminya, dengan keluarga tersebut lagi. Kemudian saya menugaskan untuk menanyakan langsung kepada orang tua si anak perempuan mengenai masalah yang terjadi. Ternyata memang ibunya itu membawa anak-anaknya pergi dari rumah dan dibawa ke kampung halaman orang tuanya di Jawa. Seperti itu yang terjadi pada saat
COVID-19. Itu kebetulan putranya itu siswa di sini begitu. Siswa di sini. Sepertinya sedang ada sesuatu yang terjadi dalam keluarga ya Bu ya. Betul. Jadi saya juga kemudian diberikan kontak juga sama wali kelas untuk bisa langsung berkomunikasi dengan orang tua tersebut. Kemudian saya juga sempat bertanya ada apa dengan keluarganya. Kemudian orang tua yang perempuan itu ibunya memberitahukan bahwa mereka memang ada masalah, bahwa si bapaknya tersebut memang KDRT, ada istrinya dan Kesan ya. Terus terkait pendidikan putranya itu bagaimana Bu? Kan masuk ke sekolah sekolah sini ya Bu? kebetulan memang saat itu kan PJJ ya, jadi untuk pendidikan memang tidak masalah ya. Jadi makanya kenapa kami tidak tahu sebelumnya ya mengenai masalah tersebut, karena anaknya tersebut memang melakukan kegiatan seperti biasa gitu, PJJ dan sebagainya. Jadi tidak ada yang terlewatkan gitu kegiatan belajarnya. Maaf Bu, tadi saya sempat menyimak bahwa orang tuanya itu ayahnya atau bapaknya itu sempat membawa surat atau apa yang dari kepolisian itu ya Bu? Betul. Jadi membawa surat dari kepolisian bahwa jika ada orang tua atau istrinya menginginkan kepindahan anaknya dari pihak sekolah menyetujui kepindahan tersebut, maka pihak sekolah akan melaporkan ke polisi. Dan mereka juga menanyakan keberadaan anak dan istrinya ke pihak sekolah. Tapi saya selaku kepala sekolah dan guru-guru karena ingin melindungi anak tersebut, jadi saya tidak memberitahukan keberadaan mereka. Terus setelah Ibu sering berkomunikasi dengan ibunya, apakah pernah ada pertemuan atau tindak lanjut untuk pendidikan si anaknya? Kalau pertemuan tidak ada, saya hanya komunikasi aja. Kemudian si ibunya memang menginginkan kepindahan anak tersebut karena rasa takut yang mereka hadapi saat itu. Ya, jadi Bu, terlihat kalau di sini dari pihak sekolah juga merupakan satu dilema ya Bu. Ya, betul. Ibunya ingin anaknya pindah, tapi ayahnya ingin tetap berada di sini. Kemudian kalaupun kami menyetujuinya, kami akan dilaporkan ke polisi, gitu seperti itu yang kami alami saat itu, perasaannya galau lah saat itu gitu. Pada akhirnya keputusan yang diambil dari permasalahan ini bagaimana? Ya, saat itu kami memang berkomunikasi dengan orang tua anak tersebut, kemudian kami juga terus berkomunikasi dengan guru-guru untuk mencari jalan terbaik, solusi untuk anak tersebut gitu. Akhirnya suatu ketika naik kelas, si orang tua perempuan ibunya itu datang ke sekolah untuk meminta kepindahan. Tapi karena memang rasa takut yang saat itu kami rasakan, kemudian saya memberikan masukan bahwa ibu itu harus membuat surat pernyataan jika di kemudian hari ada sesuatu yang tidak kami inginkan atas laporan suaminya, maka pihak sekolah tidak bertanggung jawab terhadap itu. Karena ancaman tadi ya Bu ya, karena sebelumnya ada ancaman dari suaminya tadi ya Bu. Jadi akhirnya keputusannya anak ini jadi pindah ya gitu, dari pindah dengan ada surat pernyataan di atas materai dari orang tua itu, permintaan dari sekolah gitu ya, betul. Sekolah untuk bagaimana orang tua ini membuat surat pernyataan apabila ada kejadian yang di luar masalah sekolah tidak dilibatkan Tanggung sekolah gitu ya. Jadi Kalau boleh tahu, pada saat Ibu mengambil keputusan untuk tadi membuat surat pada saat memutasikan siswa, kira-kira langkah-langkah yang Ibu lakukan sebelumnya itu apa saja pada saat tahu kondisi permasalahan tadi yang dilema etika terhadap siswa itu, langkah-langkah yang dilakukan?
Ya, pertama tentu saya berkomunikasi dengan wali kelasnya, bagaimana kegiatan belajar anak di kelas, bagaimana apakah lancar atau tidak. Kemudian saya juga menugaskan untuk kepada wali kelasnya untuk terus berkomunikasi dengan ibunya, orang tuanya, ya gitu. Kemudian kami juga melakukan rapat tentang anak tersebut dengan guru-guru yang lainnya untuk mendapatkan hasil terbaik agar kami tidak salah dalam langkah gitu. Oh ya. Ini tentunya Bu, dalam pengambilan keputusan itu kan pasti ada sesuatu yang agak berat atau bagaimana. Kira-kira tantangannya dalam mengambil keputusan itu apa Bu? Ya, tantangannya. Ya, tantangannya itu yang tadi bapaknya itu membawa surat batuk dari kepolisian, itu yang membuat tantangan dan pikiran yang membebani tentunya ya. Saya Tidak nyaman ya Bu ya? Iya, saya tidak nyaman, guru-guru pun tidak nyaman, wali kelas juga tidak nyaman. Jadi itu tantangan yang saya hadapi saat menyelesaikan masalah tersebut. Jadi Luar biasa Bu ya. gimana caranya untuk segera terselesaikan ya Bu ya? Betul. Supaya kan karena mempengaruhi semua ya Bu. Betul. Mempengaruhi kenyamanan kami juga Iya betul. selama melaksanakan PJJ ini. Rasanya deg-degan tuh, jangan terjadi sesuatu. Bahkan ketika ada pembagian buku pelajaran, si bapaknya orang tua tersebut nungguin sampai selesai, Masya Allah, dan mengintimidasi wali kelas tersebut. Sampai wali kelasnya itu sampai lari-lari gitu, saking ketakutannya. Takut ya orang tua itu. Sebetulnya ya Bu Iya, ya. betul luar biasa. Kalau secara umum di sekolah ini ada nggak sih Bu prosedur atau aturan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi? Dilema seperti ini. Ya, mungkin saya sih lihat permasalahan dulu ya. Identifikasi ya, Bu, ya. Gitu. Kalau permasalahannya mungkin agak ringan gitu, saya biasanya langsung aja. Tapi kalau permasalahannya agak berat, saya akan berkomunikasi dengan guru-guru yang lain, atasan saya gitu, bagaimana jalan keluarnya agar masalah ini terselesaikan dengan baik. Jadi dari permasalahan yang terjadi, mungkin ada teman-teman yang untuk memberikan baik untuk Mungkin tadi sudah cukup ya Bu Yayu sebenarnya terkait dengan adanya dilema yang terjadi, berikutnya langkah-langkah, lalu mulai dari identifikasi sampai menemukan solusi ya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu semua. Dan terakhir yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa Bu yang kita ambil atau yang dapat Ibu ambil atas peristiwa yang terjadi tersebut? Iya, betul. Jadi pembelajaran yang saya ambil dari peristiwa tadi, ternyata seorang pemimpin itu harus membuat keputusan yang tepat dan bijak agar tidak menimbulkan masalah baru, gitu ya, agar mendapatkan solusi yang terbaik, agar juga tidak menjolimi orang lain, dan mungkin sebagai seorang pemimpin bisa menjadi teladan bagi rekan-rekan guru sehingga memberikan pelajaran yang bermanfaat untuk mereka. Luar biasa. Banyak sekali pembelajaran yang bisa kami dapatkan hari ini dalam mewakili Ibu. Ada mungkin ada yang mau kami berikan? Sudah cukup. Sudah cukup Ibu? Sudah cukup. Baik, Ibu, terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih untuk waktunya. Semoga ini bisa menjadikan pembelajaran bagi kami juga, tambahan pembelajaran dan kedepannya bisa menjadi lebih baik. Saya juga berdoa semoga SD ini akan semakin baik, semakin jaya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.